Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunggu pukul 15:06, maka acara akan segera kita mulai. Kepada Bapak dan Ibu semua, dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya, karena acara akan kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu di acara Data Extraction, Get to Know UiPath Document Understanding. Di mana dokumen understanding adalah terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan proses membaca, menginterpretasi, dan mengolah data dokumen secara otomatis. Teknologi Intelligent Document Processing ini memungkinkan artificial intelligence yang dimiliki robot untuk memahami dokumen sebagai asisten digitalnya. Nah, untuk Bapak dan Ibu sendiri yang sudah hadir, apabila nanti panitia sudah mengirimkan link chat, dapat mengisikan link chatnya yang dapat mengisikan link presensi yang terdapat di kolom chat, mohon maaf. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu tentunya agar acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, perkenalkan saya Karina Reisha selaku MC pada sore hari ini. Dan sebelum memulai acara kita, izinkanlah saya untuk dapat membacakan rundown acara kita, yang akan dimulai dengan opening selama 5 menit, pemaparan materi selama 40 menit, sesi Q&A selama 10 menit, form evaluasi dan post-test selama 3 menit, dan akan ditutup dengan closing selama 5 menit. Sebelum kita masuki pemaparan materi, kita akan ada sedikit sambutan dari Ibu Kartika selaku UiPath Community Jakarta Chapter Leader. Untuk Ibu Kartika, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Karin atas waktu yang dikasih. Selamat siang, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk join di acara community event kita. Hari ini memang temanya bertemakan dokumen understanding ya, yang tadi sempat diinformasikan sedikit oleh Karin, memang ini dokumen extraction. Jadi seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, memang chapter leader yang ini kita berharap bahwa kita bisa sharing lebih banyak dan mengadakan event lebih banyak untuk sharing berbagi ilmu ya kepada teman-teman semua. Jadi acara hari ini silakan nikmati. Ini terkaitnya dengan data extraction sih. So, mungkin ini satu hal yang cukup menarik karena case-nya ada banyak ya yang mungkin bisa diaplikasikan di tempatnya teman-teman semua. Kalau kita berbicara dokumen extraction ini kan penggunaannya luas banget ya, mulai dari simple dokumen seperti KTP, PPP, maupun dokumen-dokumen kompleks yang seperti mungkin kontrak, bank statement, dan lain-lain. Nah, hari ini akan dibawakan oleh timnya kita dari Akbar nanti. Jadi nanti juga bisa ditanya-tanya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana caranya untuk dokumen extraction ini, kemudian tata jam apa, dokumen yang dibutuhkan, dokumennya nanti extraction-nya seperti apa caranya. Nanti semoga dengan adanya acara hari ini bisa memberikan gambaran seperti apa sih dokumen understanding yang merupakan produk daripada UiPath ini, dan penggunaannya sendiri, kombinasi antara dokumen understanding dengan robotnya nanti juga seperti apa case-nya. Mungkin nanti kalau di tempatnya teman-teman juga ada case-case ya, pertanyaan-pertanyaan, oh saya udah pernah coba nih dokumen understanding, ternyata ada masalah apa, nah itu bisa kita bahas juga dari sini. Gitu. Jadi semoga caranya juga bisa membantu kita semua, kita juga butuh feedback-feedbacknya. Jadi kalau terkait ada event-event atau ada topik-topik yang menarik yang mungkin dari teman-teman sini ingin kita adakan, nanti juga bisa diinformasikan, bisa leave di chat. Nanti saya akan coba follow up juga gitu. Oke, saya nggak lama-lama, biar nanti bisa difokuskan aja waktunya untuk memang lebih banyak di dokumen understanding-nya. Thank you, saya kembalikan ke Karin. Baik, terima kasih Bu Kartika atas sedikit sambutannya yang cukup menyambut teman-teman dan Bapak Ibu sendiri yang ada di sini. Mungkin daripada kita buang waktu kita, langsung saja kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu Data Extraction, Get to Know UiPath Document Understanding, yang akan langsung dibawakan oleh Mas Akbarudin
selaku RPA Consultant Drive, serta Mas Akbarudin ini pun telah berkontribusi dalam berbagai event, seperti IC Star Hackathon 2020 Work on Project, Robotic Automation Process, Bibo Indonesia Candidate of 1000 Startup Region Malang, dan Fieldwork Project in UMKM Industry of Malang. Nah, sepertinya yang di sini Mas Akbarudin sudah sangat expert di bidangnya, dan ternyata Mas Akbar sudah berada di tengah-tengah kita. Mungkin langsung saja saya sapa. Selamat sore, Mas Akbar. Oke, selamat sore. Ya, sore Mas. Sudah siap ya Mas untuk cara kita pada sore hari ini? Ya, sudah siap. Baik, kalau begitu mungkin bisa dipersilahkan untuk Mas Akbar menyampaikan materinya. Untuk Bapak dan Ibu yang bertanya nanti bisa langsung ditanyakan di kolom chat selama materi berlangsung yang akan dibacakan oleh saya nanti di sesi Q&A. Begitu ya Mas ya? Oke. Baik, silahkan Mas. Baik, terima kasih Karin. Selamat sore rekan-rekan semua. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk saya bisa berbagi di sini. Tentunya harapannya di sini teman-teman juga bisa ikut sharing. Mungkin di sesi sebelumnya udah ada beberapa pembahasan juga terkait UiPath. Nah, mungkin salah satu yang ingin saya bawakan di sesi hari ini yaitu terkait ekstraksi dengan dokumen understanding. Jika di antara rekan-rekan semua sudah ada yang pernah mencoba, mungkin nanti bisa sambil ikut sharing juga atau bisa menyampaikan terkait jika ada temuan kendala atau bahkan ada isu-isu di sebelumnya yang sudah teman-teman kerjakan atau telah teman-teman explore kayak gitu ya. Baik, sebelumnya untuk perkenalan tadi sudah disampaikan juga oleh Karin, jadi saya sebagai konsultan di Drive gitu ya, memang di sini saya memegang di RPA Developer. Oke, izin untuk share screen dan saya izin off videonya ya agar fokus ke screen-nya. Baik, rekan-rekan semua sudah melihat screen tampilan yang ada di depan layar? Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah terlihat. Baik. Hari ini coba akan kita bahas terkait mungkin dari awal bagaimana proses ekstraksi data menggunakan dokumen understanding, atau bahkan mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan metode-metode OCR yang sering kita gunakan gitu ya. Nah, ini mungkin tahapan-tahapan dan step-stepnya akan coba kita bahas satu persatu bagaimana framework-nya dan bagaimana cara penggunaan dokumen understanding itu sendiri. Baik, untuk agendanya mungkin di sore hari ini ada 4 poin ya. Yang pertama mungkin sedikit pengenalan terkait dokumen understanding. Mungkin teman-teman juga untuk lebih lengkapnya bisa mengakses di dokumen UiPath dan juga ada trainingnya di UiPath Academic terkait dokumen understanding itu sendiri. Yang kedua mungkin ada sedikit penjelasan terkait perbandingan OCR dan PESUS dokumen understanding itu sendiri. Sebetulnya dokumen OCR itu ya bagian dari dokumen understanding itu sendiri, cuman perbedaannya mungkin dari sisi intelligence-nya gitu ya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas. Dan selanjutnya apa saja sih komponen-komponen atau framework yang ada di dokumen understanding itu sendiri. Mungkin yang sesi terakhir nanti akan sedikit saya demokan bagaimana cara mengekstrak data dari sebuah file. Mungkin nanti ada beberapa file, cuman akan saya coba contohkan satu file untuk teman-teman bisa sama-sama kita coba lihat hasil dari ekstraksi dokumen understanding itu sendiri. Baik, selanjutnya sebelum lebih lanjut, teman-teman mungkin sudah diinfokan juga ya di beberapa pekan yang lalu agar meregister terlebih dahulu di UiPath untuk trialnya ya. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan API case-nya kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah sempat register pasti sudah terdaftar ya di cloud-nya, bisa dicek masing-masing ya teman-teman. Di sini, bentar coba. Nah, harusnya kalau kita masuk ke admin, terus ada license ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya sudah menggunakan enterprise trial.
Nah, ini berarti teman-teman sudah register. Jika belum, harusnya nanti teman-teman bisa masuk ke UiPath Product, dokumen understanding, terus pilih Start Pre-Training, nanti akan diarahkan oleh UiPath untuk mengisi dan meregister terlebih dahulu untuk menggunakan trialnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah lesson, teman-teman bisa masuk ke Robot and Service, lalu di bawah sini boleh teman-teman cek banyak banget produk yang teman-teman bisa explore sebetulnya ketika teman-teman sudah menggunakan trial ini. Ini ya sudah hampir berapa hari dan ini 45 hari sisa untuk penggunaan trialnya. Nah, di sini teman-teman yang nanti bakal bisa kita gunakan untuk API case-nya gitu. Jadi beberapa produk di UiPath ini memang kita perlu untuk register lebih dahulu seperti itu. Jadi kalau teman-teman belum register, boleh sambil saya tunggu juga untuk meregister terlebih dahulu. Harusnya prosesnya tidak terlalu lama, gitu ya, untuk mendapatkan get API-nya itu tadi. Atau mungkin sambil berjalan nanti teman-teman juga boleh sambil register terlebih dahulu, gitu ya. Nah, terkait source data, mungkin ini nanti yang akan coba saya contohkan. Mungkin tidak semua data, hanya beberapa sampelnya saja. Kalau teman-teman nanti mau mengikuti prosesnya, boleh ini ya, coba saya simpan di kolom chat terlebih dahulu. Boleh download di situ ya. Nah, harapannya sebelum kita memulai, teman-teman sudah mempersiapkan ini agar nanti saat proses demo ataupun kita praktiknya, teman-teman bisa mengikuti tahapannya pelan-pelan gitu ya, kita bareng-bareng buat praktiknya. Oke. Lanjut, sampai sini kita akan masuk ke pembahasan tentang dokumen understanding itu sendiri. Ya, sedikit tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa dokumen understanding ini adalah sebuah framework yang dimana memang cangkupannya ini untuk mempermudah kita dalam ekstraksi data seperti itu gitu ya. Nah, tujuannya memang ya proses untuk mengekstrak data agar semudah mungkin gitu ya. Sehingga emang dokumen understanding ini sendiri yaitu membuat alur kerja kita ya untuk mengekstraksi data berbagai dokumen akan semakin mudah kayak gitu. Jadi ini salah satu produk yang cukup menurut saya bagus untuk bisa kita explore ya, sehingga berbagai dokumen yang mungkin nanti bisa jadi bentuknya kan banyak dokumen ya. Nah, ini bisa kita coba ekstraksi datanya dan kita bisa menghasilkan output yang ingin kita dapatkan. Nah, terkait dokumen apa saja yang bisa diproses, tentu kalau secara pembagian kelompoknya kita bisa kelompokkan menjadi 3, yaitu ada dokumen yang struktur, semi struktur, dan bahkan yang unstruktur kayak gitu ya. Nah, kalau dokumen struktur sendiri, mungkin beberapa metode sebelum saya mengenal dokumen understanding itu juga, saya sempat membaca sebuah file PDF, mungkin yang bentuknya bukan image, itu masih bisa terbaca dengan read PDF kayak gitu. Mungkin teman-teman juga di sini sudah mencoba gitu ya. Nah, cuman beberapa isu dan faktor yang lain ketika kita dihadapkan dengan dokumen yang bentuknya image, bahkan pola-polanya tidak terstruktur, kita agak sedikit kesulitan ketika kita coba untuk mengekstraksi datanya. Bahkan ketika kita coba untuk menggunakan OCR pun, secara proses OCR kan dia men-scan seluruh teks yang ada, sehingga posisi dan strukturnya kadang-kadang masih belum sesuai dan tepat, bahkan kita harus lumayan cukup sulit mendapatkan output datanya, bahkan menggunakan regex sekalipun lumayan cukup apa ya, menantang gitu ya, cukup untuk sulit ketika kita ingin mendapatkan sebuah output filenya. Bahkan ketika kita sudah dihadapkan dengan dokumen-dokumen yang bentuknya seperti KTP atau dan yang lainnya gitu ya, dengan kondisi karakter ataupun teks yang mungkin ya kalau secara scan OCR bisa jadi dapat, cuman strukturnya bisa jadi berubah-ubah. Sehingga disinilah perbedaan antara dokumen understanding dan OCR itu sendiri. Jika kita simpelnya OCR itu ya seperti scan file gitu ya, maka dia akan mendapatkan struktur sesuai dengan hasil scan-nya. Gitu ya. Beda halnya dengan dokumen understanding, mungkin terlihat sama, tapi perbedaannya di sini adalah terkait intelligence-nya ya, di mana dia bisa mendeteksi sesuai dengan dokumen ataupun kata-kata yang outputnya yang kita harapkan seperti itu.
Jadi itu sedikit gambaran dari pengalaman ataupun beberapa isu yang pernah saya temui terkait penggunaan OCR sebelum mengenal dokumen understanding itu sendiri. Nah, terkait dokumen understanding itu sendiri, ada framework komponen-komponen yang bisa kita bilang bagian step-step yang ada dalam proses ekstraksi data, mulai dari taksonomi itu sendiri gitu ya. Apa yang dimaksud dengan taksonomi itu sendiri? Ini sebetulnya secara diagram flow, proses yang pertama tentu kita harus menyiapkan sebuah kerangka. Di mana kerangka ini ya untuk memahami setiap dokumen yang akan kita ekstrak di awal. Contohnya bisa saya buka atau teman-teman juga buka dokumen yang tadi sudah saya share. Contohnya di sini ada data invoice gitu ya. Nah, kita harus menentukan di awal untuk memahami bagian mana aja yang mau kita ekstrak, teman-teman, gitu ya. Di sini mungkin ada beberapa komponen seperti halnya teman-teman ingin mengekstrak invoice, date-nya, atau due date-nya, atau bahkan ingin mengekstrak total datanya, total amount-nya, gitu ya. Nah, itu yang awalnya kita harus mempersiapkan kerangka untuk membaca ekstraksi data yang akan kita lakukan nantinya. Nah, di sinilah proses awal taksonomi yang kita lakukan, gitu ya. Jika teman-teman sudah menginstal UiPath Studio-nya juga ya, mungkin di sini teman-teman bisa sambil buka gitu ya. Kita lihat di bagian menu atasnya di sini ada Taxonomy Manager. Di sinilah fungsi awal sebelum kita melakukan step berikutnya untuk mempersiapkan kerangkanya yang isinya adalah kumpulan-kumpulan fields yang nantinya kita coba ekstrak datanya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita menyiapkan taksonominya, kita masuk ke digitize-nya. Nah, di sini terkait beberapa proses yang memang memerlukan ya, seperti halnya mesin OCR-nya itu sendiri untuk meng-scan datanya, gitu ya. Posisinya kita tetap sama, membutuhkan OCR mesin ataupun sejenisnya gitu ya. Banyak pilihan sebetulnya OCR mesin yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, sehingga untuk proses ekstraksi datanya yang pertama kita perlu membaca dokumennya terlebih dahulu tentunya gitu ya. Sehingga perlu digunakannya digitalisasi ini gitu ya. Selanjutnya klasifikasi. Nah, klasifikasi ini adalah pembagian ataupun kalau kita bisa lihat membantu untuk memahami ataupun mengidentifikasi dari dokumen yang sudah kita buat gitu ya. Misalkan ketika kita tadi coba untuk mengekstraksi beberapa data yang mau kita ekstrak, tentu pemahaman awal robot harus memahami klasifikasi berdasarkan pembacaan dokumennya gitu ya. Jika kita ingin membaca jenis invoice-nya gitu ya, kita harus mengklasifikasikan bahwa kita akan membaca keyword sesuai dengan ada keterangan invoice-nya gitu ya. Nah, untuk klasifikasi sendiri sebetulnya di UiPath kita bisa banyak metode gitu ya. Kalau nggak salah kalau di dokumennya sendiri itu ada 4 metode ya teman-teman. Bisa menggunakan keyword based classification, terus menggunakan intelligent keyword classification dan juga flexi capture classification, dan yang terakhir adalah machine learning klasifikasi. Nah, mungkin yang machine learning klasifikasi ini yang metode yang menurut saya paling bisa diterapkan dan intelijensinya memang cukup baik sehingga nantinya teman-teman bisa menghasilkan data sesuai dengan harapannya yang sudah kita pola atau sudah kita bentuk kerangkanya di awal kayak gitu. Package-nya sendiri sebetulnya bisa kita gunakan menggunakan yang sudah ada. Kalau teman-teman sudah download juga mungkin salah satunya adalah Intelligent OCR Activity gitu ya. Di mana Intelligent OCR Activity juga bisa kita gunakan, ada beberapa package yang lain juga bisa kita gunakan, dokumen understanding, dan yang terakhir kalau nggak salah UiPath bby.activity. Itu juga salah satu third party package yang bisa kita gunakan untuk proses klasifikasinya, kayak gitu. Nah, proses yang berikutnya adalah ekstraksi data. Nah, tentu secara pemahaman ketika kita sudah mengklasifikasikannya sesuai dengan karakter ataupun metode-metode yang sudah diterapkan, kita perlu mengekstraknya gitu ya. Nah,
kerangka inilah yang membantu untuk mengidentifikasi informasi yang sangat spesifik, gitu ya, sesuai dari jenis dokumennya. Nah, informasi ini ditargetkan sesuai dengan yang didefinisikan oleh taksonomi, gitu ya, yang didefinisikan oleh taksonomi yang di awal sudah kita buat kerangkanya, sehingga ekstraknya kita mendapatkan sesuai dengan field mana saja yang nantinya tentunya akan kita dapatkan, kayak gitu. Tentu yang terakhir setelah kita mengekstrak datanya, kita membutuhkan output, sehingga kita perlu ekspor datanya, dan di sini kita bisa menghasilkan bagian ataupun kerangka-kerangka yang sudah kita atur di taksonomi, apakah hasilnya sudah sesuai atau belum, tentu hasilnya akan kita lihat ketika kita sudah ekspor datanya, seperti itu. Nah, sebelum pada tahapan akhirnya, ekspor kita juga bisa diperlihatkan dengan beberapa validation ataupun pengecekan terlebih dahulu secara humans. Apakah yang dihasilkan oleh dokumen understanding itu sudah sesuai harapan atau belum, gitu ya. Kalau sudah sesuai harapan, kita bisa melihat akurasinya berapa persen, gitu. Disitulah nanti ada validasi yang akan kita gunakan. Nanti sambil didemokan saya akan lihat bahwa hasil dari ekstraksinya itu berapa persen akurasinya, gitu ya, dari setiap proses yang sudah kita baca, kayak gitu. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat OCR engine yang sempat saya singgung tadi, gitu ya, ada beberapa engine yang mungkin bisa teman-teman gunakan, gitu ya, sehingga dalam activity-nya nanti sebetulnya ini bisa kita bandingkan sendiri sih kalau dari sisi penggunaan ya. Mungkin secara ciri khas dan karakter yang kita baca bisa jadi akan menghasilkan output yang berbeda dari setiap engine yang kita gunakan, gitu. Kenapa seperti itu? Mungkin ya bisa jadi OmniPage OCR ini ketika kita hasilkan outputnya membaca sebuah teks, gitu ya, hasilnya kurang begitu bagus, atau mungkin strukturnya terbacanya masih ada yang belum sesuai, sehingga kita coba lagi menggunakan UiPath dokumen OCR, di mana perbandingan inilah nanti kita bisa lihat secara nanti bisa dicek juga yang terbaca, gitu ya, apakah sudah sesuai atau belum, gitu ya. Bahkan di beberapa bagian mungkin kita bisa menggunakan seperti halnya Google Cloud Vision OCR, bahkan yang lainnya Microsoft OCR juga bisa kita gunakan. Di sisi lain memang kita bisa membandingkannya dengan nanti hasil output yang sudah muncul, kayak gitu. Nah, saya singgung sedikit terkait Intelligent OCR Activity. Mungkin di sini yang nantinya teman-teman yang salah satu package yang wajib untuk diinstal, karena kenapa? Nanti di sinilah teman-teman yang akan mendapatkan activity. Kalau kita lihat di sini ya, ada taksonomi. Mungkin kalau sudah menginstal package-nya bisa dicek ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah menginstal package-nya, coba dicek di activity-nya, harusnya sudah ada terinstall beberapa activity yang ada di sini, seperti itu. Oke, tahapannya sama seperti halnya menginstal package biasa, gitu ya. Ya, sesuai kebutuhan teman-teman saja. Mungkin salah satu yang perlu teman-teman install juga yaitu dokumen understanding ml.activity. Terus kalau butuh OmniPage Activity, dia punya package-nya sendiri, juga bisa diinstal, gitu ya. Dan yang tadi saya sampaikan, Intelligent OCR.activity, yang perlu diinstal terlebih dahulu. Oke, sebelum kita masuk ke demonya nanti, kayak gitu. Mungkin sedikit yang terlewat, gitu ya. Nah, terkait ekstraksi data, gitu ya, mungkin di samping saya tunjukkan juga activity-nya, ini ada menggunakan from extractor, gitu ya. Sebetulnya kalau kita baca juga di dokumen UiPath, ada beberapa ekstraktor ya, yang bisa kita gunakan di sini. Salah satunya ini yang saya gunakan from extractor juga, nanti yang akan saya demokan. Terus ada juga menggunakan regig based extractor, dan ada juga intelligent from extractor, terus machine learning extractor juga, terus yang terakhir ada flexi capture extractor. Nah, itu juga bisa kita gunakan, gitu. Nah, apakah hanya bisa menggunakan satu ekstraktor? Tentu ini bisa kita combine dengan ekstraktor yang lainnya. Fungsinya adalah ketika kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari satu ekstraktor, maka
fungsi ekstraktor berikutnya adalah apakah mendapatkan data yang sesuai harapan atau tidak outputnya seperti itu. Jadi ini tidak hanya bisa jadi ini nggak cuma satu ya, teman-teman bisa menambahkan ekstraktor yang lainnya. Contohnya kalau teman-teman ada mau menambahkan regex, ini bisa ditambahkan juga gitu ya. Jadi tidak hanya satu ekstraktor yang bisa digunakan, nanti teman-teman bisa menambahkan konfigurasi ekstraktor yang lainnya seperti itu. Itu ya sedikit tadi yang kelewat terkait pembahasan untuk ekstrak datanya gitu ya teman-teman. Nah, yang sempat saya sampaikan nanti kita punya present validation station. Sebetulnya present validation station ini hanya untuk memastikan bahwa output yang kita dapatkan sudah berapa persen. Tapi ketika kita sudah yakin dengan kondisi pembacaan output yang sudah sesuai, present validation ini bisa kita disable dan bisa langsung mengekstrak datanya, mengekspor datanya atau membaca hasil outputnya seperti itu. Nah, yang terakhir, mungkin kalau kita lihat kenapa jadi salah satu produk yang mungkin sangat berguna untuk kita ya, salah satunya adalah terkait kecepatan, akurasi, dan save cost-nya. Kayak gitu. Sehingga dokumen understanding itu sendiri menjadi sebuah produk superpower ya, yang dalam membaca dokumen seperti itu. Oke, mungkin sedikit gambaran itu ya teman-teman terkait dokumen understanding di produk UiPath, apa saja persiapan dan penggunaannya. Mungkin untuk sesi berikutnya kita lanjutkan dengan demo ataupun langsung ke praktik aja ya, biar nanti teman-teman juga mungkin bisa sambil mengikuti, dan kalau teman-teman ada masukan dan saran ataupun informasi yang lain nanti harapannya bisa disampaikan juga di sini di forum kita ya, karena kita bisa saling sharing kayak gitu. Oke. Nah, tentu tahapan pertama kalau tadi saya sampaikan teman-teman bisa membuat satu project terlebih dahulu, gitu ya. Oke, sambil pelan-pelan saya sampaikan, kita buat satu create project. Jika sudah, harusnya sih teman-teman bisa cek di atas ini itu ada taxonomy manager. Gitu ya. Tentu proses pertama yang saya sampaikan tadi kita harus membuat sebuah kerangkanya. Gitu ya. Ini adalah contoh yang sudah saya buat. Jika teman-teman proses awal pasti ini belum ada, dan yang pertama harus membuat grupnya terlebih dahulu. Boleh ini dimasukkan name-nya apa saja gitu ya. Untuk grup name-nya, jika sudah harusnya nanti teman-teman tinggal cukup centang oke gitu ya. Misalkan dokumen apa gitu ya, ekstrak, dan yang lainnya boleh teman-teman masukkan. Di sini saya menggunakan invoice dokumen gitu ya. Nah, selanjutnya kategorinya sama gitu ya. Ketika teman-teman sudah menginputkan grup, harusnya di sini teman-teman juga menambahkan kategorinya gitu ya. Mungkin coba saya buat satu contoh. Invoice dokumen 2. Di sini, nah ini yang tadi saya maksud, teman-teman juga bisa menambahkan ininya. Oke, di sini misalkan ekstrak data invoice. Ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa menambahkan add new document type-nya. Kayak gitu. Nah, name-nya ini bisa teman-teman sesuaikan gitu ya. Kita akan mengekstrak data invoice. Ekstrak invoice. Oke. Tipe dokumennya ini opsional untuk diisi, lalu teman-teman akan menentukan field mana saja yang akan kita ambil. Nah, jadi referensinya adalah kita harus membuka dokumennya terlebih dahulu. Oke, contohnya mungkin ini saja, invoice, gitu ya. Di sini kita akan mengambil misalkan invoice number-nya, invoice date-nya, sama total gitu ya. Oke, teman-teman juga boleh menyesuaikan jika ingin mengambil yang lebih, ingin mengambil PO-nya boleh gitu ya, subtotalnya juga boleh. Atau bahkan mengambil alamat di sini juga bisa. Cuma di sini saya coba mengekstrak data invoice, invoice date, dan juga total, 3 data. Jadi di sini di awal kita tentukan terlebih dahulu. Saya akan menambahkan satu invoice number. Invoice no. Oke.
Sudah, teman-teman? Oke, kalau sudah, kita bisa pilih tipenya. Tipenya di sini bisa kita pilih bentuk teks ataupun number. Sesuaikan saja, teman-teman. Saya memilih teks, kata save. Jika kita ingin menambahkan lebih datanya, kita tambahkan kembali. Di sini mendapatkan do invoice date ya. Invoice date. Invoice date. Sama, ini juga bisa kita sesuaikan tipenya ingin kita dapatkan apa. Saya gunakan teks kembali. Terus terakhir kita mau ambil total ya. Total. Boleh number, boleh juga teks, boleh teman-teman. Disesuaikan aja. Nah, kalau udah teman-teman bisa save gitu ya. Kalau saya hanya ingin dapatkan 3 data ini, kalau ingin lebih, teman-teman juga boleh mengambil data lebih dari 3 ini ya. Disesuaikan aja. Oke, jika sudah kita save. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 data tadi yang sudah kita buat. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di atas ada dokumen tipe ID di mana dokumen tipe ID-nya ini nanti perlu kita siapkan untuk inputan di data ekstraksinya. Oke, kita save. Jika sudah, kita buat. Oke. Nah, proses digitalisasi dokumennya yang pertama tentu kita menggunakan engine yang kita pilih ya. Di sini saya menggunakan UiPath dokumen OCR. Dan ini tadi yang saya sampaikan kita harus mengambil API key-nya. Gitu ya. Kalau teman-teman yang baru join, tadi saya sampaikan untuk mengambil API key-nya kita masuk ke Cloud UiPath-nya dan harus teman-teman register terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan API Document Understanding itu. Kita copy, lalu kita paste ke sini yang akan kita gunakan. Oke, nah inputannya adalah dokumen yang akan kita baca. Di sini strpad-nya saya mengacu pada dokumen pad yang akan kita ambil. Gitu. Lalu output-nya kita akan membaca dalam bentuk str text-nya ini dan dokumen objek modelnya, di mana nanti akan digunakan di data extraction scope-nya. Kayak gitu. Ini cukup di-create aja ya teman-teman, Ctrl K. Boleh teman-teman namain, kalau di sini saya dom, dan di sininya output-nya str text. Kayak gitu. Jadi secara properties harusnya dokumen pad dan saya menggunakan output dan str text ini untuk data extraction scope-nya nanti. Oke, sudah sampai sini teman-teman. Oke, jadi kita sudah membuat 2 proses harusnya. Taksonominya, oh iya tadi teman-teman kalau sudah ini jangan lupa untuk membuat create variabelnya. Ini cukup di-create aja variabelnya dokumen taksonomi ini yang nantinya juga kita gunakan untuk di data extraction scope-nya ya. Jadi kalau tadi sempat terlewat nih expression-nya, ini cukup di-create aja output-nya. Kayak gitu. Terus masuk ke data extraction scope-nya. Di sini kita dokumen pad-nya sama ya. Pad yang akan kita dapatkan. Nah, dokumen teksnya itu yang output hasil dari Digitage-nya. Sesuai bacaan engine yang kita gunakan. Nah, seberapa baik engine yang kita gunakan, nanti kita bisa melihat output-nya. Lalu dokumen objek modelnya kita juga ambil dari Digitage-nya. Dokumen taksonominya juga kita mengambil dari yang sudah kita create, dan ini yang tadi saya sampaikan, dokumen tipe ID yang kita dapatkan dari tadi ya, masuk ke sini, terus teman-teman coba klik satu gitu ya. Nah, oke.
Kalau sudah, cukup di copy aja ya. Ambil, copy, save. Oke, ini ada 2 karena tadi saya sempat bikin 2. Kalau teman-teman hanya butuh 1, cukup dihapus aja, gitu ya. Sebentar. Field-nya tadi yang saya tambahkan 3 itu di yang 2 ya, saya salah hapus. Saya tambahkan lagi sebentar. Yaitu invoice date dan total ya. Invoice date dan total, satu lagi. Total. X juga boleh. Kita save ya. Nah, kita klik lagi. Kita ambil ID-nya. Oke, kalau udah save. Ini yang kita masukkan di sini ya. Di dokumen tipe ID-nya. Gitu. Udah, kalau sudah, nah di sini kita menggunakan from extractor ya teman-teman. Ini banyak pilihan sebetulnya. Cuman di sini saya contohkan menggunakan extractor ya. Ada yang machine learning extractor juga, intelligent from extractor, dan ada juga satu lagi regek ya, regek based extractor. Oke. Ini juga sama, API key-nya yang tadi kita copy ya teman-teman, disiapkan juga nanti ketika kita mau gunakan ekstraktornya, kita harus menggunakan API key-nya. Oke. Sudah, kita cukup tarik saja. Nanti tinggal disesuaikan isi ekstraktornya ya. Oke, kalau sudah, API-nya sudah terisi, kalau kita manage template. Nah, di sini tadi saya sudah coba mengambil beberapa data. Nah, mungkin untuk proses awalnya akan saya contohkan kembali untuk sesuai dengan template ataupun dokumen yang kita baca. Nah, dokumen tipenya adalah invoice extraction. Name template-nya teman-teman bebas, boleh mengisi apa saja. Invoice 1 misalkan ya. Nah, engine-nya teman-teman juga bisa menyesuaikan. Kalau saya menggunakan dokumen OCR, dan jangan lupa untuk dimasukkan API case-nya. Oke. Lalu kita select dokumennya. Di sini saya menggunakan invoice 02. Oke, jika sudah kita configure dan kita menunggu hasil digitizing-nya. Ini lumayan cukup lama ya, membutuhkan proses, apalagi datanya yang semakin banyak page-nya, terus semakin banyak strukturnya yang tidak, mungkin kalau kita lihat ini kan invoice masih lumayan cukup terstruktur ya polanya. Tapi kalau page-nya banyak dan strukturnya lumayan cukup berantakan, mungkin bisa jadi proses ini akan semakin lebih lama kayak gitu. Nah, untuk melihat output hasilnya kita bisa lihat juga di sini. Nah, yang A-nya ini bisa kita klik. Nah, ini adalah hasil pembagian dari engine-nya. Gitu. Ini secara teksnya ya. Nah, lalu bagaimana cara untuk kita coba ambil beberapa data yang sudah kita buat. Di sini saya ya sesuaikan dengan taksonomi yang sudah kita buat, ada 3 kerangka ya. Mungkin untuk page ini pertama untuk identifikasi page aja kita bisa memilih beberapa kata yang bisa kita pilih. Mungkin di sini ini teman-teman bisa bebas ya mengambil datanya. Setelah pilih mungkin 5 atau 5 ya, di sini menggunakan 5 pilihan, kita bisa kasih tanda plus, kita sudah mengambil untuk ini sebagai matching info untuk page pertama. Karena ini datanya hanya ada 1 page. Kayak gitu. Oke, sudah teman-teman. Jika teman-teman yang sambil mengikuti sudah sampai sini, bisa kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita mengambil data invoice. Nah, invoice ini cara mengambilnya kita bisa ngerubah ya. Kalau tadi kan selection modenya mengambil per karakter gini, kita bisa pilih beberapa opsi. Di sini bisa custom area, choice on selection, atau anchor. Yang lebih tepatnya biasanya yang sering saya gunakan adalah anchor. Kayak gitu. Jadi kita bisa mengambil invoice number-nya posisinya di sini.
dia adalah nomor invoice. Jika sudah, kita klik tanda plus lagi, sama. Untuk setiap kali data yang ingin kita ekstrak, kita cukup mengidentifikasinya dengan menggunakan metode anchor ya. Oke, jika sudah kita beralih ke bawah untuk mendapatkan invoice date-nya. Invoice date. Nah, ini juga bisa kita ambil invoice date. Jika sudah, kita klik plus lagi. Selanjutnya total ya. Total di sini. Oke. Nih, sama. Oke, jika sudah, kita sudah mendapatkan 3 ekstrak data yang ada dalam dokumen invoice ini. Oke, sampai sini sudah teman-teman. Oke, yang mengikuti bisa pelan-pelan ya. Kalau sudah, kita cukup save aja hasilnya. Nah, ini sudah kita buat kayak gitu. Jika ingin mengeditnya ya kita cukup klik edit, nanti akan munculnya sama tampilannya. Gitu ya. Kita akan mengedit, misalkan tadi hasilnya kok agak belum sesuai, kita bisa mengeditnya kembali gitu ya. Bisa jadi kita tadi mengambil datanya itu ketika selection-nya belum tepat kayak gitu. Oke, jika sudah sampai sini teman-teman, bisa kita lanjutkan. Nah, untuk ekstraktornya, jika sudah, selanjutnya kita di bawahnya pasti ada configuration ekstraktornya, di mana nanti ini sama dari kerangka ataupun invoice extraction yang kita buat di taksonominya. Nah, ini ada 3 ya. Kita checklist, karena kita akan mendapatkan invoice number, invoice date, dan juga totalnya. Jika sudah di checklist semuanya, kita save. Oke. Nah, present validation station ini yang nantinya akan muncul ketika kita telah selesai mengekstrak datanya. Jadi nanti ini akan terlihat akurasinya teman-teman. Akurasinya berapa persen, pembacaannya, apakah karakternya sesuai, bisa jadi angka 8 apakah terbaca 0 gitu ya. Nah, ini juga nanti hasilnya akan terlihat dari validation station ini. Untuk inputannya kurang lebih sama, kita perlu menginputkan dokumennya, dokumen path-nya ya, terus dokumen teksnya. Ini DOM-nya kita ambil dari atas tadi ya. Mungkin teman-teman yang masih belum ikut di awal atau terlewat. Terus taksonominya ini ngambil dari atas, dari taksonomi cloud-nya. Dan automation extraction result-nya inilah yang nanti akan kita coba ekstrak ke dalam data table. Nah, nanti output data table-nya akan kita coba panggil. Kayak gitu teman-teman. Oke. Jadi dari out extraction-nya kita kalau nggak perlu validation di export extraction result-nya ya kita cukup langsung masukkan output ekstraknya. Tapi kalau kita belum yakin dan ingin melihat hasil dari validasi station-nya, berarti kita masukkan output validation-nya di sini, di export datanya. Kayak gitu. Ya. Ini data set-nya gitu ya, sudah. Out data. Kalau sudah, ya terakhir ini untuk pembacaan tabelnya saja. Out data itu bentuknya tables dan saya mengambil struktur table kanal karena mungkin kalau bisa teman-teman kalau mau mengekstrak semuanya bisa, cuman sepertinya yang nanti akan muncul adalah beberapa data kosong. Bisa jadi yang kita butuhkan hanya di posisi awal aja. Gitu ya. Ini sudah saya coba dan harusnya outputnya itu sesuai di posisi data 0 kayak gitu. Jika teman-teman ingin mencobanya bisa menggunakan for each ya, kita looping semua output data table-nya juga bisa. Gitu. Tapi ini saya langsung ambil ke posisi 0 karena mengambil data hasil output yang awal. Oke, terakhir ini menggunakan message box untuk melihat hasil teksnya. Oke, sudah sampai sini teman-teman bisa kita coba tes running gitu ya, hasilnya sesuai. Dan biasanya memang lumayan cukup berat ya, jadi prosesnya balik lagi ya, tergantung
seberapa banyak dokumen yang kita baca. Oke, sebentar mungkin kita lihat testing hasilnya dulu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada Rapid Validation Station, dan kita juga bisa melihat akurasinya kayak gitu. Nah, ini ada beberapa opsi pilihan biasanya yang kita lihat. Nah, dia membaca date gitu ya. Padahal yang kita inginkan adalah invoice number-nya gitu ya. Tapi secara output data ekstraknya ternyata dia sudah mengambil nomor invoice date-nya ini, dan hasilnya lumayan cukup bagus. Ya, bagus ya, 100% malah. Gitu. Kalau invoice date-nya kita ambil sesuai juga, dan total amount-nya kita ambil 299246. Ini juga sudah sesuai. Kayak gitu. Balik lagi kalau tadi saya bilang ketika kondisi mungkin masih belum sesuai, kita harus balik lagi, kita ngecek lagi hasil ekstraknya tadi. Jika masih belum sesuai, ya kita mau nggak mau kita harus coba sesuaikan kembali. Ini hasil outputnya gitu ya, invoice number, invoice date, dan total yang bisa kita dapatkan dari dokumen itu. Baik, mungkin itu teman-teman, sudah jam 15.50, mungkin 10 menit sisanya bisa kita gunakan untuk sharing dan mungkin Q&A tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada Karin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Akbar atas materinya luar biasa, serta demonya pun juga sangat luar biasa. Mungkin untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, ataupun dapat diketikkan di kolom chat, nanti bisa saya bantu untuk bacakan. Gitu. Mungkin untuk Bapak dan Ibu mungkin juga ingin sharing pengalamannya yang sudah menggunakan fitur tersebut. Bisa sharing juga sama Mas Akbar nih, yang udah expert sepertinya di bidangnya. Waduh, masih belajar juga. Jadi teman-teman boleh sharing ya kalau ada yang udah explore lebih dalam terkait dokumen understanding nih. Betul, betul. Yuk kita tunggu ya Mas Akbar ya. Ada yang Boleh. bertanya atau ada yang ingin sharing. Bapak dan Ibu di sini. Mungkin ada yang ingin raise hand langsung. Dan on mic. Ini antara penjelasan Mas Akbar udah sangat komprehensif sepertinya ya Mas ya. Atau belum paham sama sekali nih, atau saya yang salah menjelaskan itu. Bisa koreksi juga ya kalau ada yang salah. Boleh ya teman-teman buat sharing mungkin dari pengalamannya menggunakan dokumen understanding, atau ternyata teman-teman wah ini ada nih. Betul, betul. Bisa. Mungkin Kak Elizabeth Celestio bisa langsung on mic aja nih. Bisa ngobrol langsung sama Mas Akbar. Iya, terima kasih Kakak. Saya mau nanya Kak, untuk yang document understanding ini, kan tadi kan kita melihat bahwa ketika ditaruh di template-nya itu dan juga sudah di anchor, itu kan dia dapat mendapatkannya secara 100% akurat ya? Ya. Nah, saya ingin bertanya, ketika kalau misalkan kita memiliki invoice dalam bentuk lain, jadi mungkin totalnya tadi itu mungkin tidak secara langsung di sampingnya, tapi berada di bawahnya atau berada pada posisi lain. Apakah juga dapat terambil atau apakah perlu untuk di adjust lagi atau bagaimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat tadi ya, mungkin sedikit saya ulas kembali terkait pembacaan dokumen. Kalau kita menggunakan OCR dan pembacaannya bukan menggunakan dokumen understanding pasti kendalanya adalah perubahan posisi akan mempengaruhi terhadap data ekstraksinya kita menggunakan regex contohnya gitu ya. Tetapi ketika kita menggunakan dokumen understanding, tadi saya menggunakan anchor, di mana anchornya itu jika posisi invoice number-nya posisinya di bawah karena saya sudah menarik gitu ya, anchor-nya ini punyanya invoice. Nah, hasilnya bisa jadi akan terbaca, cuman kalau memang masih belum, teman-teman balik lagi ke manage template-nya, bisa kita cek, bahkan teman-teman bisa menambahkan kalau jika ada beberapa tipe dokumen yang berbeda, gitu ya.
contohnya dari sekian 1000 data, 1000 invoice gitu ya. Jika kita klasifikasikan ya, ternyata ada 15 atau 20 format yang sama. Nah, itu bisa kita masukkan dalam manage template-nya tadi. Nah, sehingga nanti ketika robot baca, ya dia cukup membaca ekstrak data sesuai dengan pendekatan klasifikasinya, kayak gitu. Gitu mungkin ya. Ya, sudah jelas. Terima kasih ya, Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Elizabeth sudah bertanya dan jawabannya untuk Mas Akbar. Mungkin kita juga masih menunggu untuk apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa di kolom chat ataupun bisa raise hand langsung seperti Kak Elizabeth nih. Kita masih nunggu. Mungkin sambil sepertinya sudah ada yang tidak ingin bertanya, mungkin ya Mas Akbar ya. Oke. Mungkin Mas Akbar ada, oh nih Kak, ada pertanyaan nih Kak tiba-tiba nih. Kita postpone dulu untuk closingnya. Kita ada pertanyaan dari Kak Timi. Ini di kolom chat, yaitu di invoice terdapat table amount, apakah kita perlu mengindicate satu-satu atau bisa ambil seluruhnya langsung, seperti extract data, scraping yang outputnya nanti datable. Nih itu pertanyaannya Mas Akbar. Oke. Kalau kita lihat invoice tadi ya, memang di dalam tabel tadi ada beberapa amount ya, amount yang bukan hanya total gitu ya. Nah, sebetulnya untuk pendekatannya ini kita bisa melihat dari kalau kita buat ekspor ke dalam bentuk data table, jatuhnya nanti outputnya akan masing-masing ya kalau kita tadi ekstrak satu-satu ya, misalkan 42, 142, 48, 438 dan 63 gitu ya. Nah, dari sisi amount ini coba kita ekstraknya itu coba indicate semuanya. Mungkin kalau mungkin teman-teman sambil nyoba juga gitu ya. Coba kita indicate semuanya dari posisi amount-nya itu dan kita anchor dengan amount-nya gitu ya. Bisa jadi satu kolom itu memang isinya dari ketiga amount itu ya, Timi. Nah, untuk pemisahnya nanti ya balik lagi kita harus menggunakan string operation kayak gitu untuk membaginya ke dalam 3 data kayak gitu sih. Karena hasil ekstraknya ya bisa jadi ini akan posisinya 42, 142, 63 dia posisinya sebetulnya satu teks tapi dia posisinya ke bawah kayak gitu. Kita coba ekstraksi tiga-tiganya. Kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut Atau mungkin. bisa jadi ya teman-teman kalau sambil nyoba juga kita coba mengekstrak satu tabelnya gitu ya. Mulai quantity, description, unit price sama amount-nya gitu ya. Nah, outputnya dia akan tetap jadi satu data, cuma nanti untuk pemisahnya ya teman-teman menggunakan string operation lagi sih. Kalau pengalaman saya ya, mungkin atau Mas Timi pernah coba gitu ya, selain menggunakan string operation, itu juga boleh disaringkan untuk pemisahnya. Itu mungkin ya. Mungkin Mas Timi, apakah sudah cukup menjawab penjelasan dari Mas Akbar? Oke, sepertinya sudah cukup menjawab. Untuk Bapak dan Ibu yang lain di sini, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada yang raise hand ya, Mas Akbar ya, ada Kak Pradikta, mungkin bisa on mic langsung, Kak Pradikta. Langsung tanya ya, Mas Akbar. Ya. Best practice ketika kita punya 2 page, kan tadi kan invoice cuma 1 page saja ya? Ya. Nanti misalkan invoice kedua tuh dia 2 page, terus kadang 1 page, kadang 2 page gitu. Nah, best practice-nya untuk classification-nya seperti apa, terus data extraction-nya juga seperti apa gitu. Oke. Nah, kalau kita bisa siapkan terlebih dahulu, yang pertama adalah di taksonominya ya, Mas Pradikta. Jika kita menyiapkan untuk beberapa page, tentu kita bisa menyiapkan posisi tempatnya dulu kan. Kita bikin untuk yang tadi saya bilang, extraction data yang pertama, terus bikin satu lagi untuk ngisi field-nya
untuk di page kedua, misalkan gitu ya. Nah, pertama kita harus menyiapkan taksonominya dulu. Nah, nanti terkait proses manage template-nya, kalau kita cek tadi ya sebelumnya, pas paling atas itu kan ada identifikasi page pertama kan. Oke. Nah, itu yang jadi identifikasi dia posisi page pertama. Nanti kita selection lagi di page pertama ada apa, dan berikutnya pasti dia posisinya ada juga untuk isi page kedua gitu. Nah, jadi selection-nya nanti menyesuaikan dengan kerangka ataupun taksonomi yang sudah kita siapkan untuk 2 page itu tadi gitu. Oke, contoh invoice date tuh di page 1 ada nih untuk invoice yang pertama. Tapi di invoice yang kedua, dia invoice date-nya tuh di page yang kedua. Nah, apakah dokumen understanding ini bisa tahu gitu? Oh, ini tuh ternyata satu page, dan yang invoice kedua itu ternyata di page yang kedua invoice date-nya tuh. Dia satu page tapi posisi invoice date-nya di Iya, page karena kedua gitu ya. ada banyak data-data kan di page pertamanya, jadi ke page kedua lah si date-nya tuh nyantol di page kedua. Oke. Nah, sebetulnya itu nanti balik lagi ya dari hasil output proses pertama sebetulnya ya. Kalau memang dari manage template yang pertama kita belum mendapatkan hasil yang maksimal, kita bisa menggunakan template yang kedua ataupun data training yang kedua gitu ya pembacaannya. Jika posisinya berubah ke page kedua gitu ya. Sebetulnya ini karena kan proses awal kita sudah identifikasi page 1 dan page 2 gitu ya. Kalau posisi page-nya sama gitu ya, ataupun value-nya sama, biasanya dia masih terbaca pengalaman saya. Misalkan page 1, page 2 sebetulnya nggak ada bedanya, dia ininya sama. Itu masih terbaca, tetapi ketika ada header yang kita selection di awal itu berbeda gitu ya. Nah, mungkin itu tadi yang kayaknya perlu dibuat data training lagi untuk mengetahui ternyata date-nya itu nggak hanya di posisi pertama, dia ada di posisi yang lain. Kayak gitu. Oke, Mas, ya. Oke, cukup sih dari saya. Oke. Baik, terima kasih Kak Pradipta telah bertanya dan Mas Akbar yang sudah menjawab. Mungkin Anda masih ingin bertanya pada Bapak dan Ibu? Oke, jika belum ada, mungkin untuk sesi ini di situ ya, teman-teman. Kalau ada yang mau disaringkan lagi di luar kita ya, mungkin di community ini teman-teman juga bisa ya kita bahas bareng, diskusi bareng gitu ya. Tentunya di UiPath juga kita ada forumnya gitu ya, di komunitas di UiPath Chapter Jakarta khususnya. Nah, kita bisa bahas di situ teman-teman. Oke, mungkin itu ya, Karin, saya kembalikan untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Akbar telah menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di sini. Dan ternyata sudah tidak terasa, kita sudah ada di penghujung acara sepertinya. Dan sebelum menutup acara pada sore hari ini, izinkanlah saya untuk mengirimkan link evaluasi yang dapat diisikan oleh Bapak dan Ibu di sini agar acara kita selanjutnya berjalan dengan lebih baik kembali. Kami akan nunggu sekitar 1-2 menit untuk Bapak dan Ibu dapat mengisikan link yang telah saya kirimkan di kolom chat. Terima kasih.
Sekali lagi, saya ingatkan untuk Bapak dan Ibu untuk dapat mengisikan link evaluasi yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Kita akan tunggu sekitar 1 hingga 5 menit. Terima kasih. Baik, saya harapkan Bapak dan Ibu sudah mengisikan link evaluasi yang saya kirimkan di kolom chat. Dan terakhir, sebelum menutup acara pada sore hari ini, tidak ada salahnya apabila kita mengabadikan momen kebersamaan kita. Maka dari itu, untuk Bapak dan Ibu diharapkan untuk dapat mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi yang akan saya pandu. Untuk Bapak dan Ibu mungkin bisa menyalakan kameranya. Sebentar saja ini karena kita sudah ada di penghujung acara juga. Oke. Baik, masih saya tunggu untuk sesi dokumentasinya untuk Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya. Saya akan mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Untuk slide 2 ada di 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan untuk mengaktifkan kameranya. Dan saya ingin mengingatkan sekali lagi juga kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengisikan link evaluasi yang ada di kolom chat, karena tanpa feedback dari Bapak dan Ibu, acara kita tidak akan berjalan lebih baik lagi. Dan tidak terasa pula, kita sudah ada di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada acara sore hari ini hingga akhir, dan terima kasih juga kepada Kak Akbar atas ilmu yang diberikan. Semoga materi yang telah disampaikan dan demonya dapat bermanfaat untuk kedepannya. Saya Karina Raisya, selaku MC dan sekaligus mewakili seluruh tim yang membantu acara pada hari ini, pamit undur diri, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih dan selamat sore Bapak dan Ibu semua. Terima kasih.